Kompas Petang kami lanjutkan dengan informasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, tersangka kasus korupsi pembangunan jalan di Perumahan Royal, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu pagi. Penggeledahan rumah pribadi Topan Ginting oleh KPK dijaga ketat polisi sejak di gerbang perumahan. Namun setelah 2 jam menunggu di depan klaster, jurnalis diizinkan masuk ke area rumah pribadi Topan Ginting setelah mendapatkan izin dari pengelola kompleks. Diketahui saudara, Topan merupakan salah seorang yang memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Sehari sebelumnya KPK juga menggeledah sebuah rumah yang disebut-sebut merupakan kantor sementara Topan Ginting yang lokasinya tidak jauh dari kantor PUPR. Informasi lain ada pula yang menyebut rumah ini merupakan rumah dinas atau rumah jabatan tersangka Topan Ginting. Topan tidak berkantor di gedung PUPR karena masih dalam proses renovasi. Penggeledahan di kantor sementara tersangka Topan Ginting berlangsung dari pukul 6 sore hingga pukul 9 malam. Menurut warga sekitar, rumah ini sering didatangi petugas PUPR sekitar 1 bulan belakangan. KPK keluar dari rumah dengan membawa koper. Selasa kemarin, saudara, KPK kembali menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara. Penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang menyeret Kadis PUPR Topan Ginting. Sekitar pukul 1 Selasa siang, penyidik KPK mendatangi kantor PUPR. Selama penggeledahan, kantor Topan Ginting dijaga polisi. Hingga informasi ini diturunkan, penyidik KPK masih berada di dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Medan atas dugaan kasus korupsi pembangunan jalan yang menghubungkan Huta Baru Sipiongot, Sumatera Utara. KPK menetapkan 5 orang tersangka termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Pasca Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi proyek infrastruktur sebesar 231,8 miliar rupiah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengakui mengenal Topan Obaja Ginting, salah satu yang dibawa dari jajaran Pemkot Medan. Bobi juga siap jika harus memberikan keterangan ke KPK. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama iya, Pak. Banyak yang dibawa dari Pemko. Pak Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Nah, kayak saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Peneliti Pukat UGM Zaidul Rohman mengatakan orang bawaan biasanya diberikan kepercayaan untuk mengamankan di tempat atau jabatan baru, termasuk mengurus soal berbagai bentuk penerimaan bagi kepala daerah. Untuk mengamankan kekuasaan di tempat yang baru, di kasus-kasus yang lain tidak jarang juga orang bawaan itu karena memang dipercaya, termasuk untuk mengurus kepentingan-kepentingan kepala daerah yang baru itu. Mengurus apa? Ya, mengurus berbagai bentuk penerimaan dari sumber-sumber yang tidak sah, mengurus bagaimana agar kekuasaannya bisa semakin kuat, semakin menancap, dan kekuasaan itu bisa long lasting, bisa bertahan lama, bisa berkembang, sehingga nanti bisa ikut lagi pemilu kada di periode berikutnya, atau bisa naik jenjang gitu ya. Kasus paling ekstrim terjadi, sebenarnya tadi Prof. Jo menjelaskan ya di konteks Sumatera Utara, ada di ex-Mentan gitu ya.
Syahrul Yassin Limpo itu juga membawa pejabat ya dari bawah ditarik ke atas, dari tarik ke atas sampai puncak begitu ya. Di samping memiliki kedekatan antara tersangka Topan Ginting dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif menjelaskan, meminta keterangan Bobi Nasution penting karena perlu menjelaskan soal pengambilan keputusan dalam proyek. Soal pengambilan keputusan atas proyek-proyek seperti itu. Apakah misalnya proyek yang sedang terlibat di dalam kasus ini itu betul-betul hanya kewenangan di antara kepala dinas atau itu harus diketahui oleh gubernur. Misalnya kalau proyeknya besar biasanya maka itu perlu ditindaklanjuti atau dipertanyakan. Mudah-mudahan juga KPK memiliki makin profesional, makin berani untuk meminta tanggung jawab orang-orang yang bertanggung jawab. Tentunya dengan tidak perlu memaksakan kalau betul-betul sesuatu itu nggak penting, tetapi meminta keterangan itu penting. KPK menetapkan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka suap proyek pembangunan jalan yang nilainya mencapai 231,8 miliar rupiah. Penetapan dilakukan usai operasi tangkap tangan pada 26 Juni 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan informasi mengenai penggeledahan di rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, tersangka kasus korupsi pembangunan jalan di Perumahan Royal Kota Medan, Sumatera Utara, kita sapa jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juru kamera Budi Satria. Emir, selamat petang. Emir, apakah penggeledahan masih berlangsung dan apakah KPK menemukan bukti baru dari serangkaian penggeledahan yang dilakukan di Medan? Ya, selamat petang, Dipo dan juga saudara. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan terkait dengan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Dan di belakang saya ini, saudara, merupakan rumah mewah milik Topan Ginting yang berada di Perumahan Royal Sumatera, klaster Topas, yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Dan memang, saudara, sejak pagi tadi petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah ini, meski sebelumnya petugas sempat menunggu lama sebab rumah dalam keadaan terkunci. Dipo dan juga saudara, pantauan kami sampai dengan pukul 16:24 waktu Indonesia Barat sore hari ini, penggeledahan masih berlangsung dengan mendapatkan pengawalan ketat dari petugas Polres Medan. Dan Dipo dan juga saudara, tidak banyak yang bisa kami lihat dari proses penggeledahan ini karena memang bersifat tertutup. Hanya saja Dipo dan juga saudara, sempat beberapa kali tadi kami melihat kendaraan mobil keluar masuk dari rumah yang sedang digeledah oleh petugas. Sekali lagi saya tunjukkan kepada Anda, Dipo dan juga saudara, merupakan rumah milik Topan Ginting, tersangka korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, yang dalam kasus ini Topan Ginting diduga menerima suap berupa fee komitmen dari kontraktor. Dan rumah 2 lantai ini, saudara, terletak di perumahan yang dikenal cukup mewah di Kota Medan. Sementara itu, Dipo dan juga saudara, jika kita melihat harta kekayaan milik Topan, Kadis PUPR Sumatera Utara yang kini menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, Topan memiliki kekayaan mencapai 4.991.948.201 rupiah. Dan jumlah ini, saudara, merupakan harta kekayaan pada saat Topan Ginting menjabat sebagai Kepala Dinas SDA BMBK Kota Medan. Adapun Dipo dan juga saudara, jika kita rincikan, harta kekayaan tersebut meliputi 4 bidang tanah dan bangunan senilai 2.065 juta rupiah. Kemudian ada 2 mobil Toyota Innova dan juga Toyota Land Cruiser senilai 580 juta rupiah. Kemudian ada harta bergerak lain senilai 86.580.000 rupiah dan juga kas dan setara kas senilai 2.260.368.201 rupiah. Dan Dipo dan juga saudara, sebelumnya juga petugas KPK melakukan penggeledahan di 2 tempat di Kota Medan pada Selasa atau semalam, bertempat di kantor PUPR Kota Medan di Jalan Sakti Lubis, dan penggeledahan kedua terletak di sebuah rumah di Jalan
busi yang diduga merupakan kantor sementara dari Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang saat ini menjadi tersangka dari kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dipo. Baik, jurnalis Kompas TV Emri Syahpurba dan Budi Satria, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi merasa surat usulan pemakzulan Wapres Gibran tak kunjung direspons DPR. Forum Purnawirawan TNI dan masyarakat sipil menggelar pernyataan sikap. Informasinya sesaat lagi. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus.